Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar adik-adik semua ya? Baik, Ibu. Baik, Bu. Astungkara ya. Astungkara adik-adik dalam keadaan sehat. Astungkara. Jadi di sini adik-adik harus tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah patah semangat ya. Walaupun pembelajarannya sekarang belum maksimal. Jadi adik-adik harus tetap belajar di rumah secara efektif dan efisien. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Yulia bisa bantu Ibu untuk pimpin doa? Bisa, Bu. Silakan. Baik, Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Yulia. Jadi di sini sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya. Yang pertama, Wedani Yulia. Hadir, Bu. Satya. Hadir, Bu. Gede. Siap, hadir, Bu. Ya, terima kasih. Semua hadir ya. Siap. Jadi, Ibu izin share screen. Nah, sini aku akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Yang pertama, kita akan memulai tujuan pembelajaran. Gede bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Siap, bisa, Bu. Silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui pengamatan di sekitar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dengan tepat. 2. Melalui ceramah, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dengan tepat. 3. Melalui diskusi siswa, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup benar. 4. Melalui model picture and picture, siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup dan tak hidup dengan tepat. Terima kasih, Gede. Jadi, Ya, Bu. itu termasuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun pengertian dari makhluk hidup. Yulia bisa bantu Ibu untuk membaca ini ya? Bisa, Ibu. Silakan. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme pasti memiliki sel. Organisme atau makhluk hidup ini diklasifikasikan berdasarkan taksonomi yang terbagi menjadi beberapa kelompok seperti hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler, meliputi protista, bakteri, dan arkea. Meskipun semua jenis makhluk hidup ini berbeda, namun semua jenis makhluk hidup ini mampu memproduksi, tumbuh dan berkembang, pemeliharaan diri, dan merespon rangsangan. Ya. Sudah, Ibu. Terima kasih. Jadi yang ketiga, adapun ciri-ciri dari makhluk hidup secara umum. Satya, silakan baca ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Mulai dari bernafas. Baik, Bu. Ya.
Ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Bernapas, mengeluarkan zat sisa metabolisme, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, adaptasi, berkembang biak. Terima kasih Satya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup secara umum dulu ya. Yang pertama, bernafas. Jadi bernafas itu kegiatan mengambil udara dan mengeluarkan udara melalui alat pernapasan. Seperti manusia sebagai makhluk hidup, bernafas menggunakan paru-paru. Hewan bernafas dengan cara yang berbeda. Seperti hewan mamalia seperti kucing, anjing, gajah, paus. Mereka bernafas juga melalui paru-paru. Jadi yang kedua, bergerak. Ciri yang menandakan bergerak sebuah benda hidup adalah dapat bergerak. Manusia sebagai makhluk hidup banyak bergerak, termasuk berjalan, seperti berjalan, berlari, menulis, berkendara, dan sebagainya. Itu berkembang biak. Manusia berkembang biak secara generatif atau dengan cara perkawinan. Proses perkawinan tersebut menyebabkan sel sperma dan sel telur bertemu yang kemudian tumbuh menjadi janin. Tuh. Yaitu yang selanjutnya peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menerima dan menanggapi perubahan terjadi di sekitarnya seperti rangsang. Rangsang ini dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Yang selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada awalnya, hewan, manusia, dan tumbuhan berukuran kecil, kemudian secara bertahap tumbuh menjadi besar. Nah, selanjutnya ada beradaptasi. Beradaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi makhluk hidup ini harus dapat beradaptasi agar bisa bertahan hidup apabila makhluk hidup tersebut tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jadi maksudnya di sini yaitu energi dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas, sedangkan karbon dioksida merupakan zat sisa yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya, adapun pembahasan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di tempat tinggal kita, lingkungan sekitar, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan makanan untuk pertumbuhan, cara berkembang biak baik dengan melahirkan, dan manusia bergerak dengan kedua kaki dan anggota gerak lain pada tubuhnya. Yang kedua, ada tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan memerlukan makanan melalui proses fotosintesis
dan bantuan matahari, tumbuhan dapat memproduksi makanan itu sendiri. Dan yang terakhir ada hewan. Sebagai makhluk hidup, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Makanan hewan ada bermacam-macam, mulai tumbuhan hingga daging. Jadi demikian materi dari ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-cirinya. Sekarang Ibu mempunyai pertanyaan kepada adik-adik. Siapa yang bisa jawab? Ibu akan bertanya, tumbuhan itu kan termasuk makhluk hidup. Nah, jika tumbuhan mengalami pertumbuhan, dia akan mengarah kemana? Siapa yang bisa jawab? Yuk, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dan ciri-cirinya. Ya, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Gede jawab. Jawabannya menghadap ke sinar matahari, Bu. Ya, jawabannya benar. Sinar matahari. Mengapa demikian ya jawabannya? Ada yang tahu selain Gede mungkin? Ya tahu ya. Ya tahu Ya, jadi Tidak tahu. karena sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi makanan dengan proses fotosintesis itu sendiri. Jadi itu jawabannya ya. Terima kasih Gede sudah bertanya. Siap. Jadi yang selanjutnya Ibu akan bertanya. Jadi kan sudah dijelaskan ya. Mengenai perkembangbiakan kan tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi manusia itu kan awalnya menjadi bayi. Sebelum itu emang menjadi bayi dulu. Lalu bisa berkembang biak menjadi anak yang bisa berlari, berjalan seperti itu. Nah, itu karena makhluk hidup mengalami apa ya? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Yulia. Jawabannya mengalami pertumbuhan, Ibu. Ya, bagus sekali ya. Jawabannya emang mengalami pertumbuhan. Jadi, manusia itu tidak berkembang biak. Jadi, manusia itu tumbuh dan berkembang. Terima kasih Yulia. Sama-sama, Ibu. Ya. Jadi di sini Ibu mempunyai pertanyaan lagi sekali ya. Ada yang bisa menyebutkan tidak kegunaan air bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa jawab? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Satya. 1. Untuk minum. 2. Untuk memasak. 3. Untuk mandi. 4. Untuk mencuci. 5. Untuk pengairan sawah. Ya, bagus sekali Satya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Apakah Satya bisa memasak ya? Tadi menjelaskan, menjawab air itu bisa masak. Satya bisa masak? Tidak, Bu. Oh, pasti yang masak di rumah ibunya ya. Ibunya apa bapaknya yang masak di rumah? Satya yang masak di rumah ibunya apa bapaknya? Ibu. Oh, ibu. Ya. Makasih ya Satya jawabannya. Itu ya, makasih ya Nana. Jadi jawabannya udah bagus-bagus sekali. Tapi Ibu di sini mau bertanya lagi. Apa ya kira-kira pertanyaannya ya? Tadi kan Ibu dapat membahas mengenai bernafas, berkembang biak yang itu. Ibu bertanya, kira-kira kalau ikan itu bernafas menggunakan apa ya? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Dengan insang. Ya, pinter Satya. Oke, Satya menjawab dengan insang. Sekarang Ibu mau bertanya lagi sekali. Masih ingat nggak adik-adik? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup apa ya? Salah satunya aja.
Siapa yang bisa jawab? Hewan. Salah, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Apa? Apa ciri-cirinya? Apa? Ayo. Siapa bisa? Gede mungkin Yulia atau Satya? Bisa diulangi, Bu, pertanyaannya, izin, Bu. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang tadi sudah Ibu jelaskan itu loh. Kira-kira anak-anak masih Berkembang ingat? biak, Ibu. Ya, benar. Berkembang biak. Lagi Bernapas. apa? Ya, lagi? Gede mungkin? Beradaptasi, Ya, Bu. pinter sekali ya Bergerak. jawabannya. Jadi itu termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Anak-anak masih ingat ternyata ya. Masih, Bu. Kalau Ibu bertanya mengenai tumbuhan, adik-adik tahu nggak tumbuhan yang bergerak dengan menutup daunnya ketika disentuh? Apa itu? Tumbuhan apa ya kira-kira? Tumbuhan, izin, Bu, pertanyaan. Tumbuhan yang bergerak dengan daunnya, yang bergerak dengan menutup daunnya ketika disentuh. Apa? Ayo. Izin menjawab, Oke. Ibu. Apa? Putri malu. Ya, pintar. Pintar sekali, benar. Yang lainnya tahu? Udah tahu? Putri malu? Tahu tumbuhan putri malu? Baru tahu, Bu. Oh iya. Tahu, Bu. Sudah tahu, Bu. Putri malu itu kalau daunnya disentuh, dia akan menutup. Oh, Jadi, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk hadiahnya, Ibu hadiahkan anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, bagus sekali hadiahnya kan? Jadi adik-adik mengerjakan LKPD-nya pada WhatsApp. Nanti Ibu akan kirimkan. Ini soalnya nanti Ibu akan kirimkan juga melalui WhatsApp. Jadi adik-adik kerjakan, Ibu beri waktu 1 hari. Silakan adik-adik berdiskusi dengan teman-temannya. Mungkin ada yang dekat rumahnya, boleh berdiskusi. Ya, Siap, Bu. Siap. Ibu kirimkan soalnya. Jadi pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan makhluk hidup mempunyai ciri umum dan ciri khusus untuk mempertahankan diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti bernafas, membutuhkan nutrisi, dan bergerak. Namun sebagai makhluk hidup yang berbeda, fisik dan adaptasinya masing-masing juga memiliki ciri khusus sebagai makhluk hidup. Dengan ciri-ciri umumnya yaitu bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, beradaptasi terhadap rangsangan, bereaksi terhadap rangsangan, berkembang, dia mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan memerlukan suhu lingkungan tertentu. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan jika Ibu ada salah kata. Tutup dengan para mesanti. oh, santi. Terima kasih adik-adik ya. Terima kasih, Ibu. Ya, Masih, Bu. adik bisa live kok. Iya, Bu. Talib sekarang, Bu. Iya, Ibu.